Adonai Yeshua HaMashiach sebagai pendamai Elohim. Dengan manusia selamat Hari Raya Yom Kippur 10 Tishri 5786. Kita naikkan Shema Israel. Ya. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Vaed. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Vaed. Haleluya. Kita bersatu dalam doa. Dengarlah hai Israel, Yahweh itu Elohim kita, Amin. Yahweh itu Ehad, Amin. diberkatilah namanya yang kudus, kemuliaan dan kerajaannya kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, Amin. dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Amin. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Kami mengucap syukur Bapa Yahweh, pada saat ini kami mempelai kudus-Mu Adonai Somasia kembali berkumpul bersama-sama untuk beribadah. Pada saat ini kami beribadah, kami memasuki Hari Raya Pendamaian pada tanggal 10 Tishri tahun 5786 atau pada tanggal 2 Oktober tahun 2025. Kami mengucap syukur Bapa Yahweh, di mana Engkau Adonai Somasia sudah datang ke dunia ini untuk mendamaikan kami manusia dan juga khususnya kami mempelai kudus-Mu Adonai Somasia. Kami dapat bersama-sama dengan Bapa Yahweh kelak untuk berkumpul bersama-sama di dalam kerajaan Samaim. Dan biarlah Bapa Yahweh, Engkau yang senantiasa menguduskan kami melalui tubuh dan darah Adonai Somasia, dan kami percaya Engkau Adonai Somasia yang sudah menebus kami, dan Engkau yang sudah melayakkan kami untuk menjadi mempelai kudus-Mu, sehingga kami pada saat ini sudah diperdamaikan dengan Bapa Yahweh, dan Engkau sendiri yang memimpin kami dalam sepanjang kehidupan kami, sampai nanti kami semua berkumpul bersama-sama Adonai Somasia di dalam kerajaan Samaim sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa Yahweh, kami persembahkan ibadah Yom Kippur kami pada saat ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Semua ini kami alaskan hanya di dalam nama Adonai Somasia, dan di dalam persekutuan dengan Ruach Kodes, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Kami memulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Menaikkan pujian kita Yahweh Yeshua. Haleluya, 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 haleluya.
Ya, kita naikkan satu lagu lagi, Raja Damai. Adonai Yeshua, Adonai Yeshua, Kau memberi kehidupan, Raja damai yang perkasa. Ku percaya kepadamu, selamanya namamu dekat. Adonai Yeshua, Adonai Yeshua, Raja damai agung mulia. Sepanjang hari Engkau ku nanti, sampai pengangkatan terjadi. Adonai Yeshua, Adonai Yeshua, Kau memberi kehidupan, Raja damai yang perkasa. Ku percaya kepadamu, selamanya namamu dekat. Adonai Yeshua, Adonai Yeshua, Raja damai agung mulia. Sepanjang hari Engkau ku nanti, sampai pengangkatan terjadi. Adonai Yeshua, Adonai Yeshua, Raja damai agung mulia. Sepanjang hari Engkau ku nanti, sampai pengangkatan terjadi. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Ya, kita akan masuk ke daftar Elohim. Kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa Yahweh, pada saat ini kami memasuki Hari Raya Yom Kippur atau Hari Raya Pendamaian. Kami mengucap syukur Bapa Yahweh, di mana Adoni Yeshua Hamashiach sudah mendamaikan kami, manusia-manusia yang berdosa, dengan Engkau Bapa Yahweh, sehingga Engkau melayakkan kami untuk menjadi mempelai kudus Adoni Yeshua Hamashiach. Dan biarlah ibadah kami pada saat ini senantiasa menyenangkan hati-Mu Bapa Yahweh, dan juga Engkau yang memimpin kami Adoni Yeshua Hamashiach di dalam ibadah kami ini. Biarlah apa yang kami lakukan semua itu berkenan di hadapan-Mu. Dan juga kami serahkan juga seluruh kehidupan kami, Engkau memimpin kami Bapa Yahweh, Adoni Yeshua Ruach Kodes. Demikian juga sebentar juga kami akan menyatu dengan Engkau Adoni Yeshua Hamashiach melalui tubuh dan darah-Mu, dan juga kami akan dikuduskan dengan minyak kudus-Mu. Dan biarlah kekudusan-Mu, kebenaran-Mu, kemuliaan-Mu senantiasa menguduskan kami, membenarkan kami, dan memuliakan kami menjadi mempelai kudus-Mu Adoni Yeshua Hamashiach. Dan biarlah di hari raya Yom Kippur ini, biarlah sukacita, damai sejahtera dari Samaim
senantiasa menaungi melingkupi kami semua mempelai kudus-Mu Adoni Somasia, dan kami siap untuk mendengarkan Dafar Elohim, Dafar Adoni Somasia. Terima kasih Bapak Yahweh, berbicaralah kepada kami mempelai kudus-Mu Adoni Somasia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yahweh Elohim Zebaot, Besem Adoni Somasia Wirakodes, kami sambut Dafar Elohim, Dafar Adoni Somasia. Haleluya. Amin. Ya, sahabat Salam, bagi kita semua mempelai Adoni Somasia, Hak Sameak Yom Kippur, ya 10 Tisri 5786, atau selamat memperingati Hari Raya Pendamaian pada 10 Tisri 5786 atau tanggal 2 Oktober tahun 2025. Kita akan mendengarkan Dafar Elohim, ya, Dafar Adoni Somasia pada saat ini. Judulnya adalah Adonai Yeshua Hamashiach sebagai pendamai Elohim dengan manusia. Ya, itu judul Dafar Elohim pada kita pada perayaan Hari Raya Pendamaian atau Yom Kippur. Ya, ini ya, Hak Sameak Yom Kippur. Kita ambil dari Imamat 23 ayat 26 sampai 32. Ya, mempelai Adoni Somasia, kita baca Dafar Elohim dari Imamat 23 ayat 26 sampai 32. Kita baca bersama-sama. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa dengan mengatakan, demikian pula pada tanggal 10 pada bulan ke-7, itulah hari penebusan. Itu harus menjadi pertemuan kudus bagimu, dan kamu harus merendahkan dirimu dan mempersembahkan persembahan api-apian kepada Yahweh. Dan kamu tidak boleh melakukan pekerjaan apapun pada hari itu, sebab itulah hari penebusan bagimu di hadapan Yahweh Elohimmu. Sebab setiap orang yang tidak merendahkan dirinya pada hari itu, maka dia harus dilenyapkan dari bangsanya. Dan setiap orang yang melakukan pekerjaan apapun pada hari itu, maka aku akan melenyapkan orang itu dari tengah-tengah bangsanya. Kamu tidak boleh melakukan pekerjaan apapun, suatu ketetapan untuk selamanya, bagi generasi-generasimu di seluruh tempat tinggalmu. Itulah sabat perhentian bagimu, dan kamu harus merendahkan dirimu pada tanggal 9 bulan itu, pada petang hari. Dari petang hingga petang, kamu harus merayakan sabatmu. Haleluya. Amin. Ya, mempelai Adoni Somasia, tadi Dafar Elohim dari Imamat 23 ayat 26 sampai 32 mengenai hari raya Yom Kippur, ya. Di sini kita akan lihat, ya, hari raya Yom Kippur disebut juga hari pendamaian, ya, atau hari penebusan, ya. Itu kadang-kadang disebut seperti itu, ya, pendamaian, penebusan. Dan ini ada hubungannya, ya. Di sini kita lihat dari KBBI, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikatakan arti kata pendamai, ya, adalah orang yang bertindak sebagai penengah dalam perselisihan atau pertikaian untuk mengusahakan agar pihak-pihak yang berseteru dapat berdamai kembali, atau orang yang mengusahakan agar kedua belah pihak berbaik kembali. Ya, ini, ya, yang disebut dengan hari pendamaian, ya. Jadi artinya di mana ketika manusia, ya, atau Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, sebenarnya hubungan manusia dengan Elohim itu sudah putus, ya, sudah tidak ada hubungan sebenarnya, ya. Tetapi karena kasihnya yang begitu besar, ya, kasih Elohim kepada kita, sehingga dia harus turun, ya, dari Samaim ke dunia ini dalam rupa manusia, yaitu dalam rupa Adoni Somasia, supaya apa? Supaya kita didamaikan, ya, supaya manusia ini tidak terhilang, ya, karena kalau kita tidak didamaikan, maka tidak ada satu manusia pun yang bisa masuk ke Samaim, ya. Makanya Adoni Yeshua atau Bapa Yahweh dalam rupa manusia, dalam rupa Adoni Yeshua Hamashiach turun dari Samaim untuk mendamaikan kita, ya. Dengan cara apa?
dengan cara menebus kita dari segala dosa-dosa kita. Kita lihat apa arti penebusan ya. Tebus ya, menebus atau bisa dikatakan membayar dengan uang untuk mengambil kembali barang yang tergadai, yaitu sesuatu yang sudah diberikan ke orang yang digadai istilahnya. Seperti gelang, membayar dengan uang dan sebagainya untuk membebaskan ya. Juga ada tawanan, sandera, budak dan sebagainya. Pencuri juga begitu ya, untuk menebus anak yang diculiknya misalnya dengan sejumlah uang atau membeli kembali ya. Maka penebusan itu adalah proses, cara perbuatan menebus banyaklah harta yang terkumpul dari hasil orang-orang tawanan itu. Itulah penebusannya. Jadi kita ini ditebus ya dengan darah yang mahal. Karena kita ini jatuh ke dalam dosa ya. Jadi artinya ketika manusia ini jatuh ke dalam dosa ya, kita ini miliknya si Satan sebenarnya ya. Jadi artinya itulah kita harus diambil ya, ditebus. Seperti tadi ya, kalau ada barang kita yang sudah kita atau diambil orang ya karena kita gadai atau karena kita misalnya minjam uang, terus barang kita berikan, kalau kita untuk mengambil kembali kita harus tebus barang itu ya, setimpal ya dengan nilainya misalnya gitu ya. Tapi dosa juga begitu ya, karena kita sudah manusia yang sudah berdosa, maka kita harus ditebus. Dan menebusnya bukan dengan uang, bukan dengan emas, perak, dan berlian, bukan ya, tetapi dengan darah yang mahal. Ini yang banyak tidak dimengerti oleh umat manusia ya. Jadi mereka menganggap kalau Adoniswa itu yang katanya adalah Elohim, anak Elohim, ya masa sih anak Elohim itu mati ya di kayu salib, di atas kayu salib dia harus mengalami penderitaan dan sampai mencurahkan darahnya ya, darah yang mahal, karena itu adalah darah pencipta ya. Jadi itu bukan sekedar darah biasa, darah manusia biasa, bukan ya, tetapi itulah darah pencipta, karena dia datang dari Samaim, dari surga, karena dialah pencipta kita. Dia datang dalam rupa manusia, dalam rupa Adoniswa Masia, dan dia harus mencurahkan darahnya untuk menebus kita, ya, untuk mengambil kita kembali, yang mana Satan sudah mengambil manusia, ya. Makanya itulah pentingnya ya penebusan tadi ya. Dan pada zaman dulu, ya itu nanti kita akan lihat ya bahwasanya kita ini didamaikan ya, artinya dengan penebusan tadi kita diperdamaikan dengan Bapa Yahweh ya, dengan Elohim, ya, supaya kita dilayakkan untuk kembali ke Samaim, itu maksudnya ya. Jadi kalau kita tidak didamaikan, kita tidak ditebus, ya kita tidak mungkin bisa masuk ke Samaim. Ya, apapun itu alasannya tidak bisa ya. Mau perbuatan baik sehebat apapun, tidak bisa ya membuat kita bisa masuk ke Samaim. Hanya melalui tubuh dan darah pencipta kita ya, tubuh dan darah Adoniswa itulah yang membuat kita diperdamaikan ya dengan Bapa Yahweh supaya kita layak masuk ke Samaim ya. Itu arti dari Hari Raya Yom Kippur ya, Hari Raya Pendamaian atau Hari Raya Penebusan. Ya, kita lihat rangkumannya ya. Tadi kita sudah baca ya, dari Imamat 23, 26 sampai 32 dikatakan hari raya ke-6 dalam hari raya besar Israel disebut hari raya penebusan atau pendamaian. Itulah yang disebut dengan Yom Kippur. Ya, jadi ini hari raya ke-6 ya. Seperti kita ketahui hari pertama itu adalah Pesak, Paskah. Hari raya kedua itu adalah roti tidak beragi. Hari raya ketiga adalah hari raya buah sulung. Hari raya keempat hari raya Shavuot. Hari raya kelima yang kemarin juga kita rayakan adalah hari raya Sangkakala, Yom Teruah. Hari raya ke-6 ya, hari ini kita rayakan adalah hari raya
Yom Kippur atau Hari Raya Penebusan atau Pendamaian, dan besok tanggal 15 Tisri ya, itu Hari Raya Pondok Daun atau Hari Raya Sukkot, di mana pada saat itulah kelahiran Adonis Wahamasia ya. Itulah 7 hari raya besar yang ditetapkan oleh Bapa Yahweh pada Bani Israel pada saat itu ya. Tadi ya, Yom Kippur dilakukan pada tanggal 10 bulan ke-7 ya, bulan Tisri ya. Pada hari tersebut di mana dikatakan harus merendahkan diri dan mempersembahkan korban api-apian ya. Ini ya, banyak orang tidak mengerti ya, persembahan api-apian itu bicara sama dengan korban bakaran ya. Korban bakaran itu sebenarnya ucapan syukur. Ya, beda dengan yang namanya korban penghapus dosa. Itu lain lagi ya. Korban penghapus dosa itulah darah Adonisua ya. Jadi sebenarnya di Yom Kippur ini kita mengucap syukur ya atas pendamaian sudah dilakukan oleh Adonisua. Ya. Jadi ini nanti akan digenapi ya, ucapan syukur kita supaya Adonisua itu berkenan dengan apa yang kita lakukan ya. Makanya ini sebenarnya Yom Kippur ini secara penggenapan ya, belum digenapkan secara 100% oleh Adonisua ya. Karena ini ucapan syukur. Jadi artinya gini, ucapan syukur ini bisa nanti ucapan syukur, ya kita nggak tahu ya, apakah nanti ini adalah pemanggilan kita mempelainya, atau nanti kita pada saat memasuki kerajaan 1000 tahun, kerajaan damai ya, atau bisa juga nanti juga ya kita diperdamaikan, artinya kita dilahirkan masuk ke samain pada saat rapture ya. Kita bisa lihat nanti ya, karena seperti saya katakan ya, di luar sana banyak orang berasumsi ya, 1001 asumsi masalah rapture. Ya, yang harus kita ketahui adalah rapture itu ya adalah satu penggenapan ya dari 7 hari raya besar ya. Jadi tidak mungkin rapture itu keluar dari 7 hari raya besar. Dan plus 1 ya, plus 1 itu yaitu kenaikan Adonisua ke Samaim dan juga di setiap Sabat ya. Hanya disitulah, di hari-hari itulah Adonisua itu datang menjemput mempelainya ya. Di luar itu tidak akan terjadi ya. Kenapa? Karena itu namanya penggenapan. Jadi Adonisua ini berjanji ya. Yang dikatakan setelah tempat itu ya tersedia, maka aku akan datang menjemput kamu. Jadi menjemput ini ya seperti tadi, ada waktu-waktu yang sudah dijadwal. Ya, jadi tidak ada yang namanya menjemput itu tiba-tiba, tidak ada ya. Sedangkan penggenapannya saja dia akan menjemput kita, itu saja banyak yang tidak bisa dijemput, arti tertinggal, apalagi kalau yang namanya tiba-tiba. Ya, makanya kan di Amos 3 ayat 7 ya dikatakan Bapak Yahweh itu selalu memberitahu ya, setiap apapun itu yang mau dia lakukan di dunia ini selalu diberitahu, seperti yang sering kita sampaikan ya, seperti air bah itu ya diberitahu sebelum air bah terjadi. Begitu juga setiap kejadian-kejadian seperti itu apa namanya, Sodom dan Gomora ya, Niniwe juga gitu ya, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian ya, semua itu sudah diberitahu ya. Jadi sebelum kejadiannya itu terjadi diberitahu. Jadi bisa kita bayangkan seperti misalnya zaman Bani Israel keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian, itu cuma 2 orang yang bisa masuk ke tanah perjanjian yang lahir dari Mesir. Begitu juga air bah, cuma 8 orang yang selamat dari 1,5 miliar manusia pada zaman itu, pada tahun 1565 ya. Jadi itu ya Bapak Ibu ya, supaya kita mengetahui bahwasanya semua kejadian di dunia ini itu pasti diberitahu ya, tidak ada yang namanya tiba-tiba ya. Semua sudah ada jadwalnya. Lalu dikatakan pada hari itu tidak boleh melakukan pekerjaan apapun ya.
ini seperti Sabat ya. Jadi setiap hari raya besar itu dianggap oleh Bani Israel dan oleh Bapak Yahweh juga mengatakan bahwasanya itu adalah Sabat ya, Sabat Agung, Sabat Gadol, Sabat Sabaton, di mana tidak boleh melakukan pekerjaan apapun. Dan yang tidak merendahkan diri dilenyapkan. Nah, inilah ya. Artinya tidak merendahkan diri ini, inilah yang namanya orang diwajibkan berpuasa ya. Jadi pada zaman itu, karena bangsa Israel ini kan orangnya tegar tengkuk ya. Bagaimana caranya ya? Mereka dididik oleh Bapak Yahweh dengan cara disuruh berpuasa. Supaya apa? Supaya mereka bisa merendahkan diri. Ya, jadi berpuasa itu tujuannya adalah supaya kita bisa mengendalikan diri kita, merendahkan diri kita. Ya, makanya dikatakan yang tidak merendahkan diri itu dilenyapkan. Artinya ini orang-orang sombong istilahnya. Yang melakukan pekerjaan apapun juga akan dilenyapkan ya. Ini juga sama ya, seperti aturan di Sabat ya. Tidak boleh melakukan pekerjaan apapun, ini adalah ketetapan selamanya untuk generasi-generasimu. Jadi ini sebenarnya berlaku untuk Bani Israel ya. Makanya kalau kita perhatikan, kalau siapa yang sudah pernah ke Israel ya, pasti akan mengetahui setiap Sabat di Israel itu jalanan kosong. Ya, tidak boleh orang bekerja apapun ya. Mereka harus pergi ke sinagoge dan berdoa ya di setiap ya di tembok ratapan ya, Western Wall itu mereka selalu berdoa ya di setiap Sabat ya. Dan di sana itu juga ada yang namanya lift Sabat. Ya, di setiap hotel itu ada nama lift Sabat. Artinya lift itu tidak boleh dipencet tombolnya. Karena pencet tombol saja itu sudah dianggap bekerja. Bayangkan itu ya. Jadi saking berasumsi Sabat tidak bekerja itu ya tadi. Ya, sampai nekan tombol lift aja itu tidak boleh ya. Jadi disediakan lift Sabat. Ya, lift Sabat ini setiap lantai berhenti sendiri otomatis tanpa dipencet tombol lantainya ya. Itu artinya ya. Lalu dikatakan hari penebusan atau pendamaian tersebut sama dengan hari Sabat tadi ya, hari perhentian. Dimulai dari tanggal 9 petang ya, seperti kita sekarang ya. Ini adalah tanggal 9 petang Erev Yom Kippur sampai petang berikutnya ya. Sampai di terakhir ya. Lalu kita lihat ciri-cirinya ya. Hari penebusan bagi Bani Israel atau pendamaian ya, dirayakan seperti Sabat dimulai dari tanggal 9 petang sampai petang berikutnya. Hari penebusan setiap tanggal 10 bulan ke-7, 10 Tisri, Bani Israel melakukannya dengan merendahkan diri dan tidak melakukan pekerjaan apapun sebagai ketetapan selamanya bagi generasi-generasi mereka. Ya, bagi setiap generasi Israel yang saat ini ada di Timur Tengah itu merupakan kewajiban ya. Pada hari penebusan ini, Bani Israel mempersembahkan persembahan api-apian kepada Yahweh Elohim. Ya, ini persembahan api-apian itulah persembahan ucapan syukur ya. Jadi artinya binatang yang disembelih ya itu dibakar ya. Jadi bau persembahan api-apian tersebut ya, korban bakaran tersebut itu menjadi wangi-wangian ya, istilahnya wangi-wangian yang berkenan di hadapan Bapak Yahweh ya. Artinya ininya ya, apa istilahnya itu, korbannya itu ya, korban api-apian itu berkenan di hadapan Bapak Yahweh, itu artinya ya, jadi korban syukur sebenarnya. Nah, lalu di zaman akhir ini kita merayakan hari Yom Kippur, penebusan untuk pendamaian, merupakan ucapan syukur ya atas penebusan Adonis Yeshua Mashiach di atas kayu salib, sehingga kita diselamatkan dan dilayakkan menjadi mempelai kudusnya ya. Ini tadi yang saya sampaikan ya. Jadi saat ini kita itu sebenarnya mengucap syukur ya, bahwasanya Adonis Yeshua itu sudah menebus kita ya, dan melayakkan kita menjadi mempelai kudusnya. Ya tinggal satu langkah lagi ya, penggenapannya yaitu tadi saya bilang, apakah kita nanti di rapture di hari raya ini ya, atau memasuki kerajaan 1000 tahun. Ya, nanti ini yang kita sedang tunggu ya. Jadi kita istilahnya sungguh-sungguh ya Bapak Ibu ya, mempelai Adonis Mashiach. Jadi kalau ada orang yang
beranggapan, wah nanti ini misalnya kayak kemarin tanggal sekian bulan ini dan sebagainya sebagainya. Kalau itu bukan di hari raya 7 hari besar ya, itu kemungkinan tidak akan terjadi ya, karena Bapak Yahweh itu memegang janjinya ya. Jadi tidak pernah dia eh, tidak menepati janjinya ya. Dia selalu menepati janjinya. Maka dia katakan, aku datang bukan untuk meniadakan Torah, tetapi aku datang untuk menggenapinya. Ya. Itulah arti ya daripada Torah yang digenapi ya. Tubuh dan darah Yeshua HaMashiach adalah bukti penebusan yang kekal ya. Ini tadi saya sampaikan, tubuh dan darah Adonisua itu adalah tubuh dan darah pencipta kita ya. Jadi itu darah yang sangat mahal ya. Tidak bisa digantikan dengan apapun di dunia ini ya. Dengan harta apapun tidak bisa ya. Zaman Torah, penebusan dilakukan adalah penebusan dengan darah binatang ya. Dan inilah dipakai dengan tutup pendamaian ya, pada tabut perjanjian ya. Jadi di dalam tabut perjanjian itu ada nama tutup pendamaian ya. Coba kita lihat lagi ya. Nah ini, penebusan zaman Torah dan zaman akhir. Zaman Torah menggunakan tabut perjanjian sebagai pendamaian antara Yahweh Elohim dengan Bani Israel. Sedangkan zaman akhir dengan tubuh dan darah Adonisua HaMashiach ya. Jadi ada dua hal ya. Di zaman Torah itu mereka menggunakan tabut perjanjian. Sedangkan di zaman akhir ya, perjanjian kekalnya adalah dengan tubuh dan darah Adonisua HaMashiach. Itu bedanya ya. Jadi kalau kita ya di zaman akhir tidak mengakui tubuh dan darah Adonisua sebagai perjanjian kekal, ya berarti kita tidak percaya ya sama Adonisua. Ya kita balik lagi ya, balik ke orang-orang penyembah Bapak Yahweh yang masih mengikuti Torah yang belum digenapi, ya mereka harus melakukan seperti yang ada di dalam tabut perjanjian. Ya ini tadi ya, di dalam tabut perjanjian itu ada 3 benda, yaitu roti mana, tongkat Harun, dan 2 loh batu. Ya, jadi sebenarnya isi tabut perjanjian ini sudah digenapi oleh Adonisua sebagai perjanjian baru dan kekal. Ya, ini yang tidak dipahami oleh penyembah-penyembah Bapak Yahweh di zaman akhir ya. Karena mereka berpikir mereka masih menggunakan ya Torah yang belum digenapi. Jadi tabut perjanjian itu masih dianggap sesuatu yang sakral ya. Ya kalau bagi orang Israel yang belum dibukakan penggenapan oleh Adonisua di atas kayu salib, ya itu mereka tidak mengerti ya. Karena mereka sampai sekarang pun orang Israel tuh bisa dikatakan masih menolak ya Adonisua sebagai juru selamat mereka ya. Mereka katakan roti mana itu bicara tubuh dan darah Adonisua HaMashiach. Ya, seperti yang kita selalu menyatu dengan tubuh dan darah, dikatakan nenek moyangmu ya leluhurmu makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Ya. Nah, tapi kita makan perjanjian kekal ya, yaitu melalui tubuh dan darah Adonisua HaMashiach. Lalu dikatakan tongkat Harun ya. Tongkat Harun itu bicara pohon zaitun ya. Jadi itu bicara minyak kudus ya. Nah, jadi itulah di dalam tabut perjanjian tadi ada nama roti mana itu tubuh dan darah, ada minyak zaitun, minyak kudus, tongkat Harun, dan 2 loh batu. Ya, 2 loh batu ini bicara daftar Adonisua HaMashiach di zaman akhir ya. Ini bicara mempelai kudusnya ya untuk di rapture. Jadi sebenarnya isi tabut perjanjian itu ya ini penggenapan yang dilakukan oleh Adonisua ya, dan minyak kudusnya ya, dan juga kita mempelai kudusnya ya. Inilah sebenarnya yang sedang kita lakukan ya. Inilah yang disebut kemarin ya kita bilang mempersiapkan minyak ya, minyak pelita ya. Jadi pelita itu bicara cahaya ya. Jadi bukan sekedar minyak yang ya banyak orang tidak mengerti minyak ini, kita kan ada minyaknya gitu ya. Bukan seperti itu, tapi minyak itu bicara roti mana, bicara tongkat Harun, dan bicara 2 loh batu. Ini harus dipersiapkan. Dalam apa? Dalam penggenapan yang dilakukan oleh Adonisua ya. Jadi bukan karena minyak
dalam arti minyak gitu ya, minyak sebagai ini tidak ya, tetapi minyak itu bicara sumber ya, sumber penghidupan ya, sumber terang, sumber energi seperti kemarin ya yang saya sampaikan. Jadi itu ya, itulah yang harus kita persiapkan ya, karena banyak orang tidak mengerti ini ya, mereka hanya menganggap wah ini kita ini kok Pak berpuasa terus ya, terus kita yang laki-laki sudah berit-milak dan sebagainya. Tidak ada sebenarnya ya apa namanya firman yang mengatakan bisa masuk samain ya. Kalau orang berpuasa, kalau orang berit-milak tidak ada ya, tidak ada. Tapi tubuh dan darah Adonisua lah yang membuat kita bisa masuk ke samain ya, bisa di rapture. Ya Bapak Ibu, mempelai Adonisua Masia, supaya kita memahami ya. Lalu kesimpulannya adalah Hari Raya Penebusan atau pendamaian ya, atau disebut juga Yom Kippur. Ini tadi ya hari raya yang ke-6 dilakukan setiap tanggal 10 bulan ke-7 atau 10 Tisri, saat ini tahun 5786 ya. Ini tahun Ibraninya ya, ditemukan oleh yang namanya Jose Ben Hawakta ya. Itu di abad ke-19 ya. Jadi sebenarnya juga tahun Gregorian yang kita pakai ini juga ditemukan baru di abad ke-15, ya, tahun 1582. Ya, jadi semua tahun-tahun kita ini baru ditemukan baru sekarang-sekarang ini ya, di abad ke-15, di abad ke-19 ya. Jadi bukan dari 0 tahun dulu, bukan ya. Kemudian juga dikatakan Hari Raya Yom Kippur dilakukan dengan merendahkan diri dan tidak melakukan pekerjaan apapun dan dilakukan seperti hari Sabat. Hari Raya Yom Kippur dilakukan dengan mempersembahkan persembahan api-apian, inilah ucapan syukur ya, korban bakaran. Di zaman akhir, Hari Raya Yom Kippur sebagai ucapan syukur kita kepada Adonisua Masia yang sudah menebus kita dan melayakkan kita menjadi mempelai kudusnya selamanya. Yom Kippur identik dengan tabut perjanjian sebagai pendamaian antara Yahweh Elohim dengan Bani Israel supaya dikuduskan. Ya, tutup pendamaian pada tabut perjanjian digenapi oleh Adonisua di zaman akhir sampai rapture. Itu tadi ya, tutup pendamaiannya tadi, yang dimana tabut perjanjian tadi ada berisi 3 benda ya, roti mana, tubuh dan darah, tongkat Harun, minyak kudusnya, dan juga 2 loh batu. Itu bicara dafar Elohim mengenai mempelai kudusnya ya. Jadi itulah pokok-pokok yang harus kita mengerti pada hari raya pendamaian ini ya, Hari Raya Yom Kippur. Supaya kita memahami inilah hari raya, salah satu hari raya yang belum digenapi secara artinya gini, pendamaian itu sampai kita berkumpul ya bersama-sama dengan Adonisua ya. Itu artinya ya, dengan Bapa Yahweh ya. Jadi kalau dulu zaman Adam, Hawa ya mereka berkumpul, Adam dan Hawa kan disamain ya di Firdaus ya. Nah, kita juga begitu. Sampai kita di Firdaus lah baru kita yang namanya pendamaian itu sempurna ya. Jadi kita dikumpulkan ya bersama-sama dengan Adonisua, bersama dengan mempelai kudus kita ya di rumah Bapa Yahweh. Itulah penebusannya nanti, itulah penggenapannya ya, penggenapan dari Yom Kippur nanti ya. Saat ini belum ya, karena kita masih di dunia. Nanti kalau sudah sama-sama disamain, itulah penggenapan yang sempurna ya. Jangan sampai terlambat, masih ada waktu. Abba Yahweh Elohim Sepaot, Besem Adonisua Masia Wirokodes, memberkati dan memimpin kita sampai kita semua mempelai di rapture, masuk ke samain, surga kekal, Yerusalem baru. Haleluya. Amin. Ya, kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa Yahweh pada saat ini, di sabatmu ini Bapa Yahweh, di mana kami memasuki Hari Raya Yom Kippur, Hari Raya Pendamaian, Hari Raya Penebusan. Biarlah apa yang sudah dilakukan oleh Adonisua Masia sebagai pendamaian yang dilakukan melalui tubuh dan darah Adonisua Masia, sehingga kami Engkau layakkan untuk masuk ke samaim, berkumpul bersama-sama Adonisua Masia pada saat penggenapan nanti di rapture, dan juga pada saat penggenapan di Hari Raya Kerajaan Damai 1000 tahun. Dan kami percaya Engkau nanti akan menggenapi semuanya Adonisua Masia bersama-sama dengan kami mempelai kudus-Mu,
dan juga khususnya kami di YH Ministry ini. Terima kasih Bapak Yahweh, sebentar kami akan menyatu dengan Engkau Adonis Somasia melalui tubuh dan darah-Mu, dan juga kami akan dikuduskan dengan minyak kudus-Mu, dan biarlah kekudusan-Mu, kebenaran-Mu, kemuliaan-Mu, senantiasa menguduskan kami, membenarkan kami, dan memuliakan kami menjadi mempelai kudus-Mu Adonis Somasia, dan Engkau melayakkan kami senantiasa menjadi mempelai kudus-Mu sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih Adonis Somasia, terima kasih Roh Kodes, kami sambut tubuh dan darah-Mu dan juga minyak kudus-Mu. Haleluya. Amin. Ya.